Hari gini masih rakit PC, ribet. Nih ada mini PC iri daya tapi kenceng dengan Intel Core Ultra. Hai guys, dengan saya Ade. Jadi di studio Ade Review ini saya emang biasa pakai PC rakitan ya, tapi itu untuk kebutuhan berat seperti editing video YouTube 4K. Tapi kalau untuk kebutuhan harian nih seperti ngetik skrip, ngedit foto thumbnail atau edit video di CapCut, saya lebih milih pakai mini PC. Karena selain simple dan irit daya, ternyata performanya nggak kalah loh dipakai untuk kebutuhan ringan sampai produktivitas harian. Dan di sini saya ada sebuah mini PC yang speknya kenceng ya, pakai Intel Core Ultra 7 155H dengan harga yang tergolong terjangkau nih. Yuk kita unbox dulu. Nah ini adalah MSI QB NUC AI1 UMG, sebuah mini PC AI yang untuk di dalam boxnya terdapat unit produknya yang simple banget. Terus ada buku panduan dan kartu garansi, ada bracket kalau mau dipasang di belakang monitor, ada external power switch, ada kabel HDMI dan juga adapter power. Nah untuk desainnya sendiri guys, ini simple banget ya. Dimensinya sendiri lebarnya di 119 mm kali 115 mm dengan ketebalan di 37,5 mm. Ini super compact ya. Volumenya tuh cuma 0,51 liter yang bobotnya pun ringan, cuma 550 gram. Nah untuk portnya ini tergolong lengkap, jadi bagian depan tuh ada tombol power, ada satu USB 10 GB per second Type-C dan dua USB 10 GB per second Type-A. Kalau untuk di bagian samping di sini ada DTP-M 2.0 untuk keamanan yang basicnya tuh hardware, terus ada Kensington lock dan ada logo PCR. Yang artinya produk ini terbuat dari plastik daur ulang, so ramah lingkungan. Kalau di bagian belakang di sini ada DC in, terus ada dua Thunderbolt 4 ya. Ini untuk display bisa up to 4K 60 Hz. Terus ada dua RJ45, ada dua HDMI out yang ini juga support 4K 60 Hz dan juga support dengan MSI PowerLink. Untuk koneksinya sendiri ini support Wi-Fi 7 dan juga Bluetooth 5.4. Nah lanjut buat speknya sendiri guys, MSI QB NUC AI1 UMG ini menggunakan prosesor Intel Core Ultra 7 155H dengan 16 core dan 22 thread. Untuk maksimal turbo frekuensinya di 4,8 GHz dan punya 24 MB Intel Smart Case. Untuk iGPU-nya ini menggunakan Intel Arc Graphics dan tentu aja punya NPU Intel AI Boost. Nah di sini kita tes pakai RAM 16 GB DDR5 5200 MHz SODIMMS ya. Ini bisa dual channel memory yang bisa di-upgrade up to 64 GB. Nah kalau untuk storage-nya di sini ada dua slot ya, ada yang M.2 2280 SSD NVMe PCIe Gen 4 dan juga ada yang M.2 2242 yang pendek ya, ini SSD NVMe PCIe Gen 4 juga. Untuk OS-nya ini pakai Windows 11 supaya bisa akses Copilot AI untuk membantu merakam informasi, ngasih ide kreatif yang tentu aja bisa menyelesaikan tugas dengan lebih cepat. Nah mini PC ini juga punya teknologi MSI AI Engine, jadi bisa menyesuaikan kinerja secara otomatis sesuai kebutuhan pengguna. Ya yang jelas untuk penggunaan Office, presentasi ya untuk PowerPoint ini udah pasti aman, lancar banget. Nah kalau untuk multimedia, nonton Netflix, YouTube pastinya juga sangat lancar. Yang aku juga coba untuk editing video di CapCut ya, ini video vlog resolusi Full HD, ada teks, color correction, efek, transisi ya, intinya ini untuk video YouTube. Kalau untuk playbacknya ini lancar banget guys, dan proses renderingnya ini video 10 menit selesai dalam waktu 7 menit aja. Keren ya. Yang gokilnya guys, untuk produktivitas ini nggak main-main ya.
Bisa quadruple display, ini bisa connect sampai 4 monitor lewat HDMI dan juga Thunderbolt 4-nya. Jadi lebih gampang ya kerja untuk buka beberapa aplikasi sekaligus. Nah, ini aku juga tes untuk hasil benchmarknya, Cinebench R23, multicore-nya di 10.500-an poin, yang untuk single core-nya di 1.760-an poin. Kalau untuk GPU benchmarknya 3D Mark Time Spy ini dapat skor di 2.800 poin. Yang sebenarnya mini PC memang kurang rekomen ya buat gaming, tapi ternyata di sini aku tes untuk main Genshin Impact di resolusi 2K, grafis medium bisa dapat rata-rata di 50-an FPS. So lumayan juga ya buat misi-misi harian atau explore. Yang untuk konsumsi dayanya sendiri guys, untuk idle ini sekitar 16 watt. Kalau untuk kerja ya, misalnya multitasking kayak office, browsing, AI, ini sekitar 40 watt. Sedangkan kalau untuk gaming atau benchmark ini maksimalnya di 70 watt. So aku bilang ini irit banget dayanya. Nah, ini pakai power meter ya, jadi kita bisa hitung daya yang dipakai bulanan. Nah, untuk kesimpulannya sebenarnya perangkat mini PC seperti ini lebih cocoknya emang dipakai di kantor, sekolahan, atau rumah sakit ya. Karena selain simple, ini tuh irit daya. Untuk produktivitas ini dayanya sekitar 40 watt aja. Kalau kita misalkan nih, ini dipakai kerja 8 jam sehari ya, 9 to 5. Dipakai selama 30 hari penuh dengan tarif listrik normal di 1.699 per kWh. Biayanya selama 30 hari cuma sekitar 16.000 aja. Dan walaupun ukurannya sesimpel ini, tapi dia bisa punya performa yang kenceng ya. Siap untuk running AI, bahkan gaming pun masih ngangkat. So ini cocok juga buat dipakai di rumah atau buat konten kreator ringan ya. Untuk edit video vlog, video TikTok, ini masih aman. Apalagi ini bisa sampai 4 monitor. Yang untuk RAM dan storage-nya ini juga fleksibel ya, karena ada varian barebone. Jadi kita bisa pilih RAM dan SSD sesuai dengan kebutuhan dan budget kita. Ya, untuk harganya sendiri guys, untuk barebone yang Ultra 7 yang kita bahas ini, harganya sekitar 10 jutaan. Sedangkan untuk yang Ultra 5 itu di 7 jutaan. Kalau untuk full system ya, dengan RAM 16 GB dan SSD 512 GB, harganya sendiri yang Ultra 7 itu di sekitar 11 jutaan dan yang Ultra 5 sekitar 9 jutaan. Nah, menurut kalian gimana nih guys? Mending mini PC atau mending rakit PC aja? Yuk coba kasih komen di bawah. Nah, untuk link beli produknya ada di deskripsi video atau boleh cek tag produk YouTube Shopping di bawah. Oke, sekian dari CAD. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk.